Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Adila Siti Amelia Indriani dari kelas 11 Pangkalan SMA 4 Pandeglang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Pramuka Indonesia dan sejarah Pramuka dunia. Sejarah Pramuka dunia. Gerakan Pramuka Dunia dimulai dengan gagasan Robert Baden-Powell, seorang perwira Angkatan Darat Inggris. Ia terinspirasi dari pengalamannya dalam militer, khususnya ketika mempertahankan kota Mafeking selama Perang Boer di Afrika Selatan pada tahun 1899 sampai 1900. Dalam situasi tersebut, ia melibatkan anak-anak muda untuk membantu tugas-tugas ringan seperti mengirim pesan dan memantau lingkungan. Hal ini membuatnya sadar akan potensi pelatihan kepemimpinan dan tanggung jawab bagi anak-anak muda. Yang pertama, ada awal berdirinya kepramukaan. Pada tahun 1907, Baden-Powell mengadakan perkemahan eksperimen pertama di Pulau Brownsea di Inggris. Ia mengundang 22 anak laki-laki dari berbagai latar belakang untuk mengikuti kegiatan perkemahan. Perkemahan ini menjadi titik awal berdirinya gerakan kepramukaan. Pada tahun 1908, Baden-Powell menerbitkan buku Scouting for Boys yang berisi panduan untuk kegiatan kepanduan. Buku ini dengan cepat tersebar luas dan menjadi dasar pembentukan organisasi pramuka di berbagai negara. Pada 1910, gerakan pramuka panduan mulai berkembang pesat di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan India. Perkembangan organisasi pramuka dunia. Pada tahun 1920, Jambore Dunia pertama diselenggarakan di Olympia Hall, London, Inggris. Dalam jambore ini, Baden-Powell diangkat sebagai Chief Scout of the World. 1922 didirikan World Organization of the Scout Movement atau WOSM sebagai organisasi kepanduan dunia. 1928 Organisasi Kepanduan Perempuan Dunia World Association of Girl Guides and Girl Scouts atau WAGGGS didirikan. Pramukaan berkembang sebagai gerakan global yang bertujuan mendidik kaum muda untuk menjadi warga dunia yang bertanggung jawab melalui kegiatan berbasis alam, kerjasama, dan kepemimpinan. Nah, sekarang sejarah pramuka di Indonesia. Gerakan pramuka di Indonesia ini berakar dari perkembangan kepramukaan dunia yang masuk ke wilayah Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Yang pertama, awal kepramukaan di Indonesia era kolonial. Pada tahun 1912, Gerakan Kepanduan Indonesia didirikan oleh pemerintah Belanda dengan nama Nederlandse Padvinders Organisasi atau NPO. Pada tahun 1916 berdiri Nederlandse Indische Padvinders Vereniging atau NIPV, sebuah organisasi kepanduan untuk anak-anak Belanda yang tinggal di Hindia Belanda. Rakyat Indonesia mulai mendirikan organisasi kepanduan sendiri untuk melawan dominasi Belanda. Javanese Padvinder Organisasi atau JPO didirikan oleh SP Mangkunegara 8 di Surakarta.
1918, Sarekat Islam Afdaling Padvindaris siap dibentuk sebagai bagian dari Sarekat Islam. Pada tahun 1928-26, National Islam Timis Padvindaris Napitis, sebuah organisasi kepanduan Islam didirikan pada masa ini. Kepanduan menjadi alat perjuangan bangsa untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan melawan penjajahan. Yang kedua, masa pendudukan Jepang. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945, semua organisasi kepanduan dibubarkan. Jepang melarang kegiatan yang dianggap dapat membangkitkan semangat perlawanan terhadap pemerintah militer Jepang. Namun, semangat kepanduan tetap hidup melalui berbagai kegiatan. Kepemudaan secara rahasia. 3. Pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, berbagai organisasi kepanduan bermunculan kembali. Di antaranya ada Hizbul Wathan atau HW milik Muhammadiyah, Ansor milik Nahdlatul Ulama. Yang keempat, Panduan Rakyat Indonesia atau PRI. Selanjutnya, Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. Namun, keberadaan terlalu banyak organisasi kepanduan dianggap kurang efektif dalam membangun persatuan bangsa. Yang keempat, penyatuan gerakan pramuka. Pada tahun 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 yang membubarkan seluruh organisasi kepanduan dan menggabungkannya ke dalam satu organisasi bernama Gerakan Pramuka. Peresmian Gerakan Pramuka dilakukan pada 14 Agustus 1961 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional. Pada hari tersebut, Panji Gerakan Pramuka diserahkan oleh Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Prinsip dasar dan tujuan pramuka berlandaskan prinsip-prinsip dasar yang meliputi: yang pertama, iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kesetiaan kepada negara dan bangsa. Yang ketiga, kepedulian terhadap sesama. Yang keempat, kemandirian, tanggung jawab, dan disiplin. Nah, itu dia. Tujuan utama pramuka adalah membentuk karakter generasi muda yang tangguh, berjiwa kepemimpinan, dan mencintai lingkungan. Simbol dan filosofi gerakan pramuka. Lambang tunas kelapa melambangkan potensi manusia yang dapat berkembang seperti pohon kelapa yang berguna dari akar hingga pucuknya. Setiaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan, yang mencerminkan semangat untuk berbakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Jambore nasional dan dunia. Jambore nasional diadakan pertama kali pada tahun 1973 di Situ Baru, Jakarta. Jambore dunia, Indonesia aktif berpartisipasi dalam Jambore dunia sejak tahun 1974 di Lillehammer, Norwegia. Nah, itu dia sejarah pramuka Indonesia dan dunia. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.